Bab 48. Yuan Yue. Chu Qiao mendorongnya dengan marah. "Kamu menindasku?" Dia kemudian mulai memeluknya. Begitu tiba-tiba dan dengan kekuatan seperti itu, selimut dan handuk di kepalanya tersingkir seluruhnya oleh momentum yang tiba-tiba itu. Dia memelintir wajahnya dan menciumnya dengan seluruh kekuatannya, dan menahannya sepenuhnya, seolah dia ingin menyatukan tubuh mereka. Dengan nafas dalam-dalam, tangannya memegang pinggangnya, saat tubuh mereka yang bersentuhan seakan bisa merasakan jantung satu sama lain berdetak kencang. Sekali, dua kali, tiga kali. Chu Qiao melihatnya, dia tiba-tiba memanggil namanya. Di matanya, sepertinya ada neraka. Tanpa berkedip, dia dengan tegas menyatakan, "Menikahlah denganku." Chu Qiao tercengang. Saat nyala api menyinari wajahnya dari satu sisi, seseorang hanya dapat melihat separuh wajahnya, dan separuh lainnya tersembunyi di balik bayang-bayang, tampak hampir seperti mimpi. Dia merasa seperti sedang berhalusinasi, dan agak bingung harus berbuat apa. Membuka mulutnya, tidak ada suara yang keluar karena dia tidak tahu harus menjawab apa. Singer melihatnya dengan tenang, dia melanjutkan. Dia sudah agak linglung, lalu menjawab, "Ya, aku mencintaimu." Saat dia menjatuhkan bom itu, Chu Qiao merasa seolah-olah seluruh wajahnya terbakar, suhu tubuhnya meningkat dengan cepat, dan pikirannya dengan cepat membeku. Melihatnya dengan linglung, ada rasa bahagia yang muncul di hatinya, bersamaan dengan kebingungan. Chu Qiao menangkupkan tangannya ke dadanya, seolah-olah jika dia tidak menahan hatinya akan melompat keluar dan melarikan diri. "Aku sudah sangat lama mencintaimu. Tahukah kamu?" Dia bertanya padanya dengan santai, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan hal lain yang tidak relevan bagi mereka, tanpa sedikit pun nada terburu-buru. Chu Qiao mengangguk, "Aku tahu." "Bagaimana denganmu?" Matanya tampak begitu jernih dan fokus sehingga Chu Qiao merasa seolah-olah dia akan tercekik. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Chu Qiao menjawab dengan lembut, "Sama halnya denganku." Namun dia menolak menerima jawaban yang tidak jelas itu, dan mengganggunya sambil tersenyum. "Apa yang sama?" Tiba-tiba, Chu Qiao merasa perahunya terlalu kecil. Mengapa ruangannya begitu kecil, begitu panas hingga dia hampir tidak bisa bernapas sekarang? Berbicara, dia membungkuk dan mengangkat dagunya dengan cekatan. "Apa yang sama bagimu?" "Aku juga." Chu Qiao mencengkeram tinjunya dengan tekad, dan banyak sekali pemandangan yang terlintas di benaknya. "Aku juga mencintaimu. Aku juga mencintaimu." Suaranya agak lembut, namun menembus malam dan menyinari wajahnya. Dia dengan ringan mencium keningnya dan bertanya, "Kapan itu dimulai?" Kapan? Dia tidak tahu. Mungkin dari reuni mereka di Sunset Mountains. Mungkin saat itulah mereka bertemu satu sama lain di festival lentera di Xianyang. Mungkin saat itulah dia mendengar suara dari danau es yang menyuruhnya untuk terus hidup. Atau mungkin, sudah lama sekali, dari pelukan di makam kekaisaran di Gunung Mei, atau pertemuan kebetulan di kota Wupeng, bersamaan dengan kerjasama dan pertarungan bersama mereka. Mungkin, saat itulah dia menyelamatkannya dari kejaran Yuan Chuner. Atau bahkan mungkin, di ruangan itulah, ketika remaja keras kepala itu berulang kali menyeka air matanya dengan sapu tangan putih bersihnya tanpa meminta izin. Sama seperti itu, dia dengan kasar, keras kepala, dan dengan paksa menerobos masuk ke dalam hatinya. Tanpa meminta izin padanya, dan tanpa mempertanyakan apakah dia menyukainya. "Aku tidak tahu." Chu Qiao mengulurkan tangannya dan membelai alisnya yang berkerut. Sebelum melanjutkan, "Mungkin itu sudah terjadi sejak lama sekali. Sudah lama sekali sehingga bahkan aku tidak dapat mengingatnya, dan sulit untuk menentukan momen yang tepat." Bersandar di pelukan pria itu, dia dengan pelan berbisik, "Atau mungkin semuanya terakumulasi sedikit demi sedikit, sehingga aku tidak dapat mengingatnya lagi." "Kamu sangat bodoh." Memeluknya, dia tiba-tiba tersenyum. "Sebenarnya aku juga tidak ingat." "Ya,
Mungkin hidup memang seperti ini. Tidak ada yang tahu kapan, tapi cinta sepertinya tiba-tiba muncul dan mengikuti bayanganmu. Pada saat Anda menyadarinya, hal itu sudah mengakar dalam diri Anda. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir, wajah, telinga, lehernya, dan perlahan, dia merangkak ke tulang selangkanya. Tubuh Chu Qiao menjadi lunak saat dia melepaskan semua perlawanannya dan jatuh menimpanya. Tubuh Yuan Yue menjadi lebih hangat dari biasanya, dan tangan di pinggangnya mulai bergerak ke atas. Suhu tubuhnya bagaikan api neraka yang membakar, menelan apa yang tersisa dari indera Chu Qiao. Kia! Chu Qiao tiba-tiba berteriak ketika dia merasa seolah-olah langit tiba-tiba terbalik. Dia diangkat oleh seseorang dan ditekan ke tempat tidur. Meskipun dia masih mengenakan pakaian, sebagian besar pakaiannya basah dan sama saja dengan telanjang bulat. Dia menatapnya, dengan alisnya sedikit berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Namun, tatapannya diliputi gairah. Sebuah suara yang dalam terdengar dari sisi telinganya, dan sepasang bibir basah mencium daun telinganya, mengirimkan gelombang mati rasa ke tulang punggungnya. Sabuk kain itu dengan cekatan dilepas oleh seseorang, memperlihatkan pakaian dalam berwarna putih yang disulam dengan burung kenari kuning. Bahunya yang lembut terlihat, dan ketika jari-jarinya yang kurus membelai kulitnya, orang bisa melihat merinding ketika dia gemetar karena mati rasa yang melumpuhkan. Saat tangannya berpindah ke lehernya, dengan jentikan jarinya yang cepat, simpul di lehernya terlepas saat pakaiannya terjatuh. Chu Qiao sedikit terkejut saat dia dengan cepat mengambil pakaiannya untuk menutupi tubuhnya, hanya untuk dihadapkan pada gelombang tawa. Malu. Chu Qiao berjuang untuk melepaskan pelukannya, sambil menunjuk ke arah lilin di samping tempat tidur, dan mengeluarkan kata-kata, "Matikan lampunya." Yuan Yue tiba-tiba mulai tersenyum bahagia, dan dia seperti biasanya saat dia berbalik tanpa mengeluarkan suara apapun. Namun, terlihat bibirnya melengkung ke atas. Tidak ada suara apapun kecuali suara kepakan burung yang terbang melewati kapal. Meraih pinggangnya, dia menenangkan bibirnya, "Jangan takut." Saat bibirnya menyentuh bibirnya, dia merasa seperti akan mati lemas. Tubuhnya menjadi hangat. Dengan pakaiannya yang terkelupas lapis demi lapis, dia dibiarkan dalam kondisi paling alami. Lembut, putih bersih, dia seperti patung batu giok yang dibuat oleh seorang pengrajin ahli. Ini adalah wilayah yang belum pernah diinjak oleh siapapun, penuh dengan kehidupan dan semangat. Dia dengan lembut membungkuk, dengan kulit mereka bersentuhan, seolah-olah ada api yang menyala-nyala. Nafasnya terhenti total. Saat wajahnya begitu dekat dengan bahunya, dia bisa melihat bekas luka yang jelas, dan dia tiba-tiba menggigil. Dia merasakan perubahan mendadaknya dan dengan cepat menutup matanya. Dia mengatakan padanya, "Jangan lihat." Namun, dia menarik tangannya ke samping saat dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan memeluknya, dengan kulit lembutnya menyentuh lukanya. Air mata keluar, membasahi luka merah marun itu. Yuan Yue diam-diam membalas pelukan lembut itu, dan hanya melihat sambil menangis. Pada hari Xiao Ce dikuburkan, dia bersumpah untuk tidak menangis lagi. Namun, setelah melihat lukanya, di tempat dia menusuk, dia tidak bisa menahan tangis. Dia memeluknya erat-erat karena takut dia akan menghilang. Sama seperti di danau es itu, setelah dia melepaskan tangannya, dia menghilang. "Yuan Yue, aku minta maaf," dia berbicara sambil menangis. "Bodoh." Yuan Yue mencium rambut halusnya dan tertawa pelan. "Aku telah dibuat jelek olehmu. Kamu harus bertanggung jawab." Chu Qiao tahu bahwa dia sedang bercanda. Dia membalas sambil terisak, "Lukanya ada di bahu, tidak masuk hitungan." Yuan Yue terkekeh, dan matanya yang gelap tampak begitu dalam saat dia fokus pada bayangannya. Dengan lembut, dia mencium wajah wanita itu yang berlinang air mata dan bergumam, "Aku tidak peduli. Aku akan tetap membuatmu bertanggung jawab." Lengannya begitu kuat sehingga dia merasa sedikit sakit.
Namun dalam kesakitan, dia merasakan kegembiraan, seolah-olah dia diliputi oleh lautan euforia. Senang rasanya bisa hidup. Dia pernah berpikir bahwa semuanya akan hilang karena dia terkubur di danau sedingin es tanpa ada kesempatan untuk mengulangi apapun. Saat tubuh mereka semakin terjerat, keringat mulai merembes keluar dari dahi mereka. Mereka dikelilingi gemericik lembut sungai, tanpa ada suara siapapun. Bahkan waktu seakan berhenti, hanya mereka yang masih saling memanjakan. Chu Qiao mau tidak mau menjerit tertahan. Tubuhnya melengkung kesakitan saat cairan merah cerah mengalir keluar dari sela-sela kakinya. Gerakannya tiba-tiba berhenti saat matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Namun, dia menatap jauh ke dalam dirinya, seolah menanyakan apa yang harus dia lakukan. Wajahnya sangat merah, bahkan bibirnya tampak bengkak. Dia mengulurkan pakaiannya untuk menutupi dadanya, karena dia kehilangan kata-kata karena mengetahui bahwa dia telah melihatnya. Dia tiba-tiba tertawa. Chu Qiao belum pernah melihatnya tertawa seperti itu sebelumnya. Awalnya, dia hanya tersenyum. Namun akhirnya, dia mulai tertawa terbahak-bahak, sangat keras hingga Chu Qiao berusaha membungkamnya dengan mengulurkan tangannya. Namun dia tiba-tiba membenamkan wajahnya di sampingnya, dan dengan tenang, dia berkata, "Singer, aku sangat bahagia." Anggota tubuhnya yang lembut memeluk tubuhnya. Sosoknya sangat bagus bahkan bisa menyaingi model di TV. Dalam kegelapan, dia tersenyum. Sepasang lilin merah berangsur-angsur padam. Sambil tersenyum, dia berpikir, "Kurasa ini akan menjadi pertama kalinya bagiku." Setelah dipisahkan oleh begitu banyak orang, begitu banyak kejadian, begitu lama, mereka tetap berjalan bersama meski berasal dari dunia dan negara yang berbeda. Bersandar di bahunya, dia dengan bebas membiarkan air matanya mengalir. Di tengah malam, hujan mulai turun. Orang bisa mendengar ketipak derai tetesan air hujan di atas kapal. Saat perahu berlayar di sungai, samar-samar terdengar suara angin bercampur dengan kesunyian malam. Di malam hari, Chu Qiao terbangun, rambutnya berserakan di sisinya. Wajahnya masih merah meski masih linglung, dan kulit putih bersihnya seperti sutra putih yang tersembunyi di balik lapisan selimut. Dia mengulurkan tangannya ke samping untuk merasakannya, namun dia hanya merasakan kedinginan. Dia benar-benar terpana ketika rasa kantuknya hilang dan duduk, hanya untuk melihat bahwa seluruh ruangan kosong. Saat itulah dia memperhatikan hujan di luar. Dia tiba-tiba merasakan rasa takut. Dia turun dari tempat tidur. Namun, saat dia menyentuh tanah, lututnya lemas dan rasa sakit di bagian bawahnya mengingatkannya bahwa tadi malam bukanlah mimpi, dan segalanya telah berubah. Chu Qiao mengenakan gaun one piece berwarna biru laut, dan bersama dengan jubah berbulu halus, dia mengambil payung bambu dan berjalan keluar. Di luar agak dingin karena gerimis dipicu oleh angin. Bahkan saat dia memegang payung, tetesan air hujan jatuh ke gaunnya. Dia buru-buru bergegas melintasi geladak saat kegelapan sepertinya menghabiskan segalanya. Dia masih bisa mendengar suara kera menangis di pegunungan. Di sanalah dia, berdiri di depan geladak, dan sepertinya dia sudah berdiri di sana cukup lama. Dengan kemeja putihnya, dia tampak sangat keren. Ada sedikit kesuraman saat dia berdiri di balik bayangan. Mendengar langkah kakinya, dia berbalik. Bahkan ketika dia melihatnya, dia tidak merasa terkejut dan hanya mengulurkan tangannya dan berseru, "Kemarilah." Chu Qiao mendekat dan mengangkat payung untuk menutupinya juga. Hujannya mungkin hanya gerimis, namun ia tetap basah jika terlalu lama berdiri di dalamnya. Pakaiannya sudah basah kuyup, dan Chu Qiao tidak dapat menahan diri untuk tidak berkomentar. "Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa saat itu sedang hujan?" Angin bertiup ke arah mereka. Lengan baju mereka melambai mengikuti angin yang lewat. Meraih tangannya, jari-jarinya kurus namun kuat. Dia tiba-tiba menariknya ke pelukan tanpa mengeluarkan suara apapun. Persis seperti itu, dia memeluknya. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan,
Tapi sepertinya ada kekuatan misterius yang membuatnya membatu, menyebabkan dia tidak ingin melakukan gerakan apapun.